tapi setidaknya saya ingin mendengar apa sih yang Kang Deddy rasakan dengan opini-opini tersebut. Oh, ini tuh curhat ya. Curhat. 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 Ya, orang tua saya mengajarkan begini, bahwa hidup mah sebaik-baik yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi pada saat orang tadi menyampaikan statement seperti itu, ya jawaban saya tentunya saya akan tunjukkan dengan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inilah? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Dan karena hari ini masih suasana kemerdekaan, jadi saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia Merdeka. Salah satu tema besar proklamasi kemerdekaan tahun 2020 ini adalah menuju Indonesia maju. Tapi Indonesia maju itu hanya menjadi bayangan semu kalau masyarakatnya tidak berilmu. Dan ngomongin soal ilmu itu tentu tidak pernah lepas dari apa yang namanya hak dasar warga negara adalah pendidikan. Bersama saya alhamdulillah sudah hadir Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Kadisdik Jabar yang merupakan sosok atau figur termuda di kabinet Pak Ridwan Kamil dan Pak Urujunah Alam. Saya akan langsung saja menyapa Pak Deddy Supandi. Damang. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah Pak Deddy, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Karena usianya juga paling beda setahun, saya panggil Akang aja Pak ya. Siap. Jadi saya akan langsung aja menukik ke pertanyaan-pertanyaan obrolan santai kita hari ini. Pertama adalah saya ingin menyampaikan kegelisahan orang tua, siswa, termasuk guru yang bertanya kapan sih kita sekolah lagi. Kita sudah lakukan verifikasi dari beberapa pekan yang lalu. Kementerian juga menyampaikan bahwa daerah yang zona hijau dan kuning boleh melaksanakan tatap muka. Nah, pada saat daerah zona kuning boleh melaksanakan tatap muka, level ini berada di kota dan kabupaten. Tetapi untuk Jawa Barat, dari zona-zona yang ada hijau ataupun kuning di level kabupaten kota, kita terus mencari koordinasi dengan gugus tugas. Akhirnya keputusan kita adalah ke zona hijau di level kecamatan. Jadi zona itu diturunkan ke zona hijau di level kecamatan. Diperolehlah data ada 228 kecamatan yang zona hijau. Dia adalah zona yang belum pernah terjadi kasus COVID. Dari 228 ini akhirnya kita lakukan verifikasi oleh pengawas yang dilaporkan juga ke cabang dinas, yang akhirnya setelah verifikasi itu pertimbangan kita tetap bagaimana keselamatan dan kesehatan anak didik ini adalah yang utama. Karena menurut undang-undang, hak anak itu adalah hak hidup, hak sehat, dan hak sekolah. Jadi sekolah ini berada di urutan ketiga setelah dia mempunyai hak hidup dan hak sehat. Sehingga indikator kita pun juga setelah melihat survei dari beberapa survei pengalaman BDR, menambah indikator selain kecamatan yang zona hijau, maka indikator kedua, sekolah tatap muka ini di tahap awal akan kita lakukan ke sekolah yang memiliki konektivitas internet rendah, itu kedua. Dan indikator yang ketiga itu adalah lebih diprioritaskan di tahap awal ini kepada siswa-siswi yang mereka juga di beberapa tempat ternyata alamat rumahnya berada di lokasi blank spot gitu. Di gunung berarti Pak ya? Gunung lah gitu.
Nah, dari 228 dengan indikator yang kita keluarkan itu terverifikasi, termasuk juga dengan kesiapan infrastruktur, dia mempunyai isolasi, komunikasi dengan puskesmas setempat dan lain sebagainya. Ada daftar checklist, 11 daftar checklist, termasuk yang terakhir adalah izin orang tua. Akhirnya terverifikasi sebanyak 71 sekolah. Ini sudah lagi bukan cerita kecamatan, jadi dari 4.000 sekian sekolah terverifikasi di tahap awalnya 71 sekolah. Ini dari 228 kecamatan? Dari 220 kecamatan, total kecamatan Jawa Barat kan ada 627, yang zona hijau ada 228. Nah, dari 228 ini level sekolahnya diverifikasi, per hari ini itu hanya 71 sekolah. Itu yang layak berarti Pak ya? Yang layak KBM tatap muka untuk di tahap awal kan gitu, dengan pertimbangan yang ketat kan itu. 71 ini terdiri dari ada SMA sekitar di 38 sekolah, ada yang sisanya adalah SMK, itu SMK sekitar di 29 atau berapa lah, intinya 71 ini totalnya ada SMA dan ada SMK. Sedangkan untuk SLB kita lakukan mundur di 2 pekan. Jadi melihat perkembangan ini. Nah, dari yang 71 ini sudah ada yang melakukan tatap muka hari ini. Oh, sudah mulai hari sudah ini? Sudah mulai bisa, hari Pak? ini. Ya. Tapi tidak semuanya yang 71 itu per hari ini. Kenapa? Karena dari yang 71 sekolah ini semuanya mereka hasil verifikasi sudah siap. Tetapi ada beberapa sekolah yang masih membutuhkan koordinasi izin dari gugus tugas kabupaten kota. Yang kedua ada lagi sekolah yang bapak ibu gurunya belum dilakukan tes. Jadi 71 ini Given. Paling banyak nih Pak, 71 sekolah itu sebarannya ada di wilayah mana aja nih? Biar kalau saya lihat sebarannya lebih di daerah, saya lihat kemarin di Kabupaten Bogor ada, di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Cirebon, Subang, Purwakarta, itu hampir ada. Artinya lebih banyak ke level-level mereka memang berada di zona hijau dan memiliki konektivitas internet rendah. Yang sebetulnya kalau kita tidak lakukan tatap muka pun juga di mereka ini sudah banyak melakukan tatap muka dengan cara luring. Kan kita metode pembelajaran itu ada daring, ada luring. Betul. Nah, yang luring ini biasanya ke lokasi titik sekolah yang blank spot. Anak-anak yang di lokasi blank spot ini berkumpul 5 orang, lain sebagainya, nanti guru yang datang ke lokasi itu gitu kan. Nah, cuma memindahkan lokus saja, yang biasanya berkumpul di lokasi itu, mereka berkumpulnya di titik sekolah gitu. Pak, 71 itu berarti berapa persen dari jumlah sekolah yang ada di Jawa Barat sekarang kira? Kalau dari sekolah yang berada di Jawa Barat, kalau dari yang zona hijau ya sekitar hanya 20%-an kalau yang berada di zona hijau. Tapi kalau dibandingkan dengan lokasi sekolah dari Jawa Barat ya tinggal 71 dibagi 4.300 sekian gitu kan. Itu sangat kecil persentasenya. Itu karena masih tahap awal yang kita lakukan, sehingga tahap selanjutnya nanti kita evaluasi dulu sekian 2 pekan, evaluasi dulu apakah ini perlu penambahan atau memang misalnya tidak sama sekali gitu kan. Nah, jadi 71 sudah dipastikan bisa sekolah tatap muka. Sisanya akan dilakukan bertahap. Jadi untuk yang tinggal di masyarakat perkotaan nih, sabar dulu. Kang Deddy akan terus mengupayakan katanya. Setidaknya sekarang sudah ada dulu, dan ini Jabar yang pertama berarti ya, Kang? Insya Allah kita udah perhitungan matang, dan saya pun juga sudah lakukan komunikasi daring dengan kepala dis di kabupaten kota, dan sepertinya untuk kabupaten kota yang level SMP itu akan mengikuti juga setelah SMA. Jadi kebijakannya di ya, kabupaten. Kalau kita lihat yang kabupaten kota kan mereka lebih ke lokasi SMP dan SD ya. Nah, di lokasi SMP dan SD ini pada saat kita lakukan
daring kemarin, mereka akan mundur rencananya 2 pekan. Artinya di awal September itu sama akan mengikuti provinsi. Nah, tapi setidaknya kita patut bersyukur karena setidaknya anak-anak sekolah yang ada di pelosok itu sudah mulai bisa menikmati tatap muka. Karena kan selama ini PJJ itu dikeluhkannya karena tidak ada internet, terus banyak tidak sedikit juga yang tidak punya sarana pendukung seperti ponsel atau hal lain yang bisa mendukung meeting Zoom yang sekarang diterapkan sebagai sarana PJJ. Nah, Pak, selanjutnya untuk yang kota nih, itu kira-kira targetnya ada ini nggak? Ada spare waktu atau batas waktu? Mudah-mudahan di waktu ini semuanya bisa gitu. Untuk kota, wilayah-wilayah kota. Wilayah kota. Gini, kebijakan kami tentunya sambil yang tahap pertama ini kita buka, yang level-level tadi kita menunggu dan terus mengevaluasi kestabilan. Jadi kita cek kestabilan zona-zonanya, karena kondisi saat ini sebetulnya kebijakan membuka dan tidak pendidikan ini pasti ada pro kontra. Kan gitu. Satu itu, kedua juga kebijakan di era pandemi ini kita lakukan dengan sangat hati-hati. Jadi kita hanya melihat nanti kestabilan, mudah-mudahan evaluasinya itu akan kita lakukan per 2 minggu. Jadi setelah pembukanya sekarang kita evaluasi nanti di akhir Agustus, apakah di awal September akan terjadi penambahan beberapa lokasi termasuk juga kesiapan. Karena kalau kita lakukan survei evaluasi BDR terhadap orang tua dan siswa, itu mereka ada sedikitnya 9 masukan kepada kami dari hasil survei yang kita dapatkan data. Yang hasil survei itu pertama bahwa seluruh orang tua sebetulnya berharap anak-anaknya ini bisa melakukan belajar secara mandiri. Yang kedua, kelemahan yang dilakukan daring ini yang sempat masuk kepada kami itu adalah tentang kuota internet, terbebani kuota internet. Yang ketiganya, mereka berharap bisa komunikasi dengan gurunya pada saat ada kesulitan. Dan yang keempatnya, bagi anak didik siswa berharap bahwa belajar daring ini tidak terlalu banyak tugas, bahkan ingin pembelajaran itu lebih banyak ke kontekstual, tidak terlalu banyak kata-kata. Termasuk juga mereka juga menyampaikan berapa jam sih sebetulnya mereka maksimal belajar di rumah. Itu ternyata paling juga dalam 1 pekan itu mereka efektif belajar hanya 2-4 hari rata-rata pendapat mereka. Dan jamnya lebih ini lagi, jam mereka belajar itu maksimal sehari itu hanya bisa di 4 jam, tidak lebih dari itu. Maka dari hasil survei itu kita terapkan di pola yang tetap muka tadi. Jadi tetap muka, pembelajarannya tidak ada istirahat, masuk jam 7 keluar jam 11. Masuk pintu A misalnya, keluar pintu B, itu sudah diatur. Sekolah juga sudah menyiapkan master dan PACE, termasuk juga mata pelajaran yang diberikan itu hanya mata pelajaran yang memang tidak bisa diberikan lewat daring bagi SMA. Kalau bagi SMK, tatap muka ini hanya diperuntukkan untuk praktek, karena memang mereka harus ada kegiatan praktek yang dilakukan. Ini Kang, soal protokol kesehatan, kan kalau di beberapa kota kabupaten misalnya ada perwal yang mengatur tingkat kunjungan atau ruang pertemuan itu 50%. Apakah di KBM tatap muka ini juga berlaku? Oh, sama. Jadi KBM tatap muka ini kalau satu kelas 36, maka setengahnya itu kan 18. Tetapi kita berharap kurang dari 18. Itu sip atau gimana nantinya? Tidak. Karena kan ada kelas, misalnya di SMA itu ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Kalau SIP nanti mata pelajaran yang diberikannya tidak merata. Makanya begini, di minggu ini kelas 10. Jadi minggu ini kelas 10, minggu depan kelas 11, minggu depannya lagi kelas 12. Jadi pada saat kelas 10 ini masuk, maka kelas 11 ini daring, gitu kan. Pada saat kelas 11 masuk ya kelas 10 daring. Tetapi ruang-ruang kelas yang ada itu seluruhnya ditempatkan untuk setengah
atau 12 bangku, tetapi merata pada pekan itu gitu kan semuanya. Setelah itu nanti biasanya sekolah sudah menyiapkan penyemprotan disinfektan. Gitu kan. Itu beres. Artinya protokol juga tetap sangat ketat gitu. Sangat ketat. Kang, ini hal lain juga nih. Kalau misalkan PJJ yang wilayah kota yang masih berlaku sekarang nih. Kalau tidak salah, ini mudah-mudahan salah ya. Tingkat konsentrasi anak ketika pegang handphone itu juga kan berpengaruh. Nah, itu saya pengen tahu strategi Distrik Jabar nih supaya ilmunya tetap nyerap, tapi juga ya karena pemberlakuan PJJ-nya masih tapi itu efektif gitu maksudnya. Ada beberapa sekolah yang memang kita juga melakukan inovasi, termasuk juga mereka melakukan kerjasama, baik kerjasama dengan mohon maaf ya provider untuk menampung kuota internet dan bisa di-share dengan siswa-siswa yang tidak mampu untuk internet, itu juga ada. Dan yang keduanya ada juga sekolah yang melakukan kerjasama dengan beberapa inovasi-inovasi yang kaitan dengan pola pembelajaran tadi. Jadi seluruh pola pembelajaran sudah tertampung dalam sistem itu, sehingga anak didik ataupun siswa juga tinggal membuka beberapa mata pelajaran yang sudah tersiapkan di sana. Itu juga bagian dari kita. Dan yang ketiga, kita pun juga sudah sedang bergerak menyiapkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini penting karena untuk melakukan penyederhanaan daripada konsep dasar kompetensi-kompetensi yang ada. Jadi jangan sampai dengan pola daring ini justru memberatkan siswa, memberatkan guru kalau menginduk ke utuhnya kurikulum di 2013, sehingga dari keutuhan kurikulum itu bisa membuat passing grade anak didik ini tidak memenuhi kriteria lulus dan tidak lulus. Nah, kurikulum ini kita akan lakukan kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat ini lebih pada penyederhanaan dan melakukan tematik-tematik dari beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu modul. Nanti modul itu ada untuk siswa, ada untuk gurunya, dan ada untuk orang tua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah lebih pada penyederhanaan di konsep dasar, tetapi tetap tidak ketinggalan di esensi dasarnya. Tapi dia juga bisa melakukan bagaimana melihat kompetensi lanjutannya ke arah mana. Nah itu, di konsep kurikulum yang akan kita susun ini, yang darurat sebagaimana dari arahan Kemendikbud, itu nanti akan kita masukkan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter Jabar Masagi itu akan dimasukkan di kurikulum darurat, sehingga lebih pada posisi pembentukan karakter anak didik. Dan kita berharap anak didik ini tidak lagi membuat tugas, tapi lebih pada mereka itu bisa menyampaikan laporan. Ini loh laporan yang kita sampaikan dari kehidupan keseharian kepada Bapak Ibu gurunya. Lebih seperti itu. Karena ini sangat menarik nih, tadi paparan-paparannya ada kurikulum darurat, tapi saya akan flashback dulu ke belakang karena beliau itu masih seumur jagung duduk di kursinya. Kaitan dengan sepak terjang selama 2 bulan terakhir, Kang. Karena Kang Deddy ini dilantik di saat pandemi. Kemudian begitu masuk juga tantangannya langsung disambut dengan PPDB. Kemudian disambut lagi dengan PJJ yang sampai sekarang masih menjadi keluh kesah. Apa sih yang sudah disiapkan selama 2 bulan dan sudah dilakukan itu? Tanggal 15 Juni memang saya di distrik ya. Jadi per hari ini tepatnya baru 2 bulan 4 hari kali ya. 2 bulan 3 hari lah gitu. Nah, dari umur 2 bulan ini saya mencoba memilah tentang masalah gitu. Jadi masalah itu kalau saya lihat yang harus diselesaikan pada saat itu 7 permasalahan yang harus segera diselesaikan. Yang pertama PPDB, yang kedua juga ada 113 kepala sekolah yang kosong, dan itu dari tahun kapan tidak ada pelantikan.
Itu kedua. Yang ketiga, ada 127 pengawas yang dia sudah diklat tapi juga belum ada penempatan. Nah, yang keempat, bagaimana membuat pola pembelajaran daring atau BDR. Yang kelima, mensukseskan iuran SPP gratis yang Pak Gubernur sampaikan. Dan yang keenam, pengisian juga ada 487 TU sekolah yang masih kosong. Itu yang keenam. Dan yang ketujuhnya adalah menyelesaikan sertifikasi guru-guru non PNS. Nah, itu juga sudah kita lakukan kan. Nah, itu yang tahap awal, dan kita memang perlu segera menuntaskan itu, karena kalau itu tidak segera tuntas ya tambah menumpuk di tahun ajaran baru ini permasalahan itu. Sejauh mana dari 7 itu sekarang, Kang? Dari 7 itu yang sertifikasi non PNS sudah, bahkan 1461 itu sudah diberikan sertifikasi non PNS. Di luar dugaan juga, syukur alhamdulillah, koordinasi dengan kementerian, dari 1461 ini guru honorer bersertifikat, dia adalah sebagai guru pengganti yang sebetulnya kita persiapkan untuk menggantikan Bapak Ibu guru yang ASN, yang itu akan banyak pensiun di tahun 2021 gitu kan. Dan lebih syukur lagi pada saat kita sampaikan ternyata mereka pun juga mendapatkan tunjangan dari APBN. Jadi ada tambahan tunjangan APBN. Itu sudah mudah-mudahan di Agustus ini tunjangan itu sudah mulai cair. Nah, yang belum terrealisasi dari 7 itu, pertama pelantikan penempatan 127 pengawas yang dia sudah lulus sertifikasi tapi belum bisa kita lakukan penempatan dikarenakan ternyata kendalanya adalah formasinya belum ada, sehingga formasi itu perlu kita siapkan dulu regulasinya. Dan itu sudah koordinasi dengan kementerian dan Menpan. Yang paling itu tinggal satu itu yang dalam waktu dekat kita harus, yang sama TU di sekolah, tinggal 2 itu. Sebenarnya dari 7 itu kalau saya sih yang paling banyak ditunggu kayaknya SPP gratis, Pak. Itu gimana kabarnya? Hari ini kan sudah berjalan. SPP gratis itu dari APBD dengan disampaikan dan telah kita lakukan dropping dana ke beberapa sekolah, walaupun dari rank yang ada itu antara 140 sampai 165. Jadi ada sekolah yang dia SCP-nya biasanya hanya 75.000 gitu kan. Pada saat di dropping anggaran 150.000, syukur alhamdulillah surplus. Tapi ada sekolah juga yang biasanya misalnya SPP-nya 300, pada saat di doping dengan anggaran 160 mereka juga minus. Nah, sebetulnya gambarannya adalah kita berharap yang surplus ini bisa mengejar ketertinggalan pada saat kondisi sekolah dia bisa menyamai dengan yang ini. Kalau kemarin kan ada istilah sekolah favorit, sekolah populer dan lain sebagainya. Betul. Nah, berharap dengan adanya surplus itu bisa menyaingi beberapa sekolah yang ini sehingga dia bisa ngejar ketertinggalan itu. Nah, tapi kondisi itu pun juga sudah kita sampaikan, dan beberapa kendala pun juga ada terkait dengan kekurangan ini menjadi sebuah bahan perbaikan untuk 2021. Karena di 2021 saya pun juga sudah mengeluarkan kebijakan tentang rencana desentralisasi anggaran ke cabang dinas. Ini bagian dari salah satu strategi. Sebagian dari salah satu strategi, karena bagi saya desentralisasi itu penting, lebih pada mendekatkan pelayanan kepada titik objek, gitu kan. Jadi dinas pendidikan ini di pusat begitu besar, sementara luas wilayahnya juga begitu luas, kan gitu. Sehingga desentralisasi ke cabang dinas seperti untuk pembangunan ruang sekolah baru, terus pembangunan lab, terus biaya operasional dan sebagainya sekolah, lebih baik nanti saya coba didistribusikan menjadi desentralisasi di cabang-cabang dinas. Kalau begitu kan nanti apa tidak kemudian terjadi pembengkakan, karena selama ini kan mungkin kalau dinas
hanya mempetakan secara global, tetapi ketika desentralisasi itu dilakukan, cabang itu kan tahu persis persoalan-persoalan. Betul. Itu nanti apa tidak ada kekhawatiran kemudian anggaran? Pagu tetap. Pagu tetap. Pagu tetap. Jadi Pagu itu yang selama ini di dinas itu tetap, tapi kita polanya lebih desentralisasi. Jadi yang terjadi itu bukan kepada pemekakan itu, tapi kepada aspek manfaat. Karena kalau kebijakan di dinas pendidikan secara tersentral, mungkin saja kebutuhan antara sekolah di daerah perbatasan misalnya di Cirebon dengan sekolah yang kebutuhan di Bandung itu sangat beda. Mungkin saja di Bandung itu sekolah butuh multimedia misalnya, tapi di daerah pelosok sana lebih butuh mebel misalnya atau lebih butuh papan tulis. Nah, kita lebih pada posisi pemanfaatan itu. Sehingga dari satu cabang dinas yang biasanya mereka hanya mengelola feed cost, kurang lebih anggaran itu di 1,3 miliar. Ini tahun depan rata-rata di cabang dinas ini akan mengelola anggaran di sekitar di 80 miliar. Oh, 80 miliar, luar biasa ya. Luar itu. biasa. Pengawasannya jadi, gimana itu, Kak? Pengawasannya ya kita lakukan secara berjenjang karena mereka pun juga posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi tetap kita berharap nanti SDM juga diturunkan di level-level cabang dinas dan kantor-kantor cabang dinas pun juga kita coba perbaiki sehingga mereka menjadi distrik-distrik lokalnya dan per kondisi wilayah kabupaten kota gitu. Satu yang masih menjadi benak karena bukan berarti saya tidak tahu dari awal, tapi memang sepertinya beliau belum pernah menyampaikan hal ini. Kang Dede, saya itu hanya ingin bertanya satu soal ketika Kang Dede didaulat atau diberikan amanah oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di distrik Jabar, itu banyak sekali suara-suara sumbang. Ini mungkin momen untuk belak-belakan karena setiap orang juga pasti baper terus ingin curhat. Jadi curhat ke saya aja sekarang. Kalau Mama Dedeh beda lagi curhatnya. Ini ke saya. Sebenarnya perasaannya seperti apa ketika ada persepsi-persepsi yang menyebut tidak legal atau cacat hukum lah atau tidak kompeten lah, meskipun itu mungkin ranahnya juga ada di yang memberikan kuasa, tapi setidaknya saya ingin mendengar apa sih yang Kang Deddy rasakan dengan opini-opini tersebut. Oh, ini tuh curhat ya? Curhat. Ya, orang tua saya mengajarkan begini, bahwa hidup mah sebaik-baik yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi pada saat orang tadi menyampaikan statement seperti itu, ya jawaban saya tentunya saya akan tunjukkan dengan kinerja. Itu aja. Jadi saya akan tunjukkan dengan kinerja. Kalaupun ada kritikan, ada orang menyampaikan seperti itu, saya balik lagi menurut pesan orang tua, jadikan itu bahwa menjadi sarana untuk kamu lebih dewasa gitu. Sarana kamu untuk lebih dewasa dan cara kamu untuk lebih mandiri dan bisa menggali apa yang kamu raih, tunjukkan dengan kinerja. Cuma itu aja yang kita lakukan. Dan saya juga teringat dengan pesan orang tua itu dan saya lakukan itu. Jadi pada saat ada beberapa teman-teman pers saat itu Tribun menanyakan, ya saya bilang sebaik-baik bagi saya tunjukkan manfaat dan cara menunjukkan manfaat adalah dengan kinerja. Dan kinerja yang akan saya lakukan sekian agenda, di 7 agenda ini akan saya selesaikan di bulan Juli. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah, dan 7 agenda ini cuma menyisakan 1 ya? Sudah menyisakan 1 agenda dan itu pun juga karena regulasi memang harus kita terbitkan dulu. Tuh, jadi jawablah nyinyiran dengan bukti kinerja. Jawablah opini-opini orang dengan bukti prestasi. Satu lagi, dan jadikan itu menjadi sarana untuk mendewasakan diri kita. Mendewasakan diri, karena katanya kalau empuk terus gitu kan, tidak ngerasain kursi di depan saya gitu. Ya bukan hidup sempurna itu harus merasakan enak dan tidak enak. Jadi jangan hidup sempurna itu merasakan enak aja gitu. Nah, yang nggak enak terus itu gimana? Yang gak enak terus neraka itu. Satu lagi nih Kang,
kaitan sama PJJ ini. Evaluasinya kan per 2 minggu. Ya. Artinya dalam tempo 2 minggu ke depan, terus 4 minggu ke depan, bisa jadi dari 71 sekolah itu bisa bertambah jumlahnya. Bisa. Kira-kira targetnya wilayah mana aja yang bisa dipetakan nggak? Targetnya tadi pada indikator tadi bahwa daerah itu zona hijau, yang kedua lebih kita mementingkan daerah yang konektivitas internetnya rendah. Selain kesiapan sekolah terus berjalan, karena pada saat diverifikasi kemarin ada beberapa sekolah yang infrastrukturnya belum siap. Betul. Jadi seperti infrastruktur menurut versi mereka ya, mana alat cuci tangan di air mengalir gitu kan. Ternyata yang ditunjukkannya misalnya tempat wudhu itu sama, padahal bukan begitu yang kita maksud gitu kan. Nah akhirnya kalau Anda mau buka sekolah, maksudnya begini loh, yang alat cuci tangan itu dengan satu kelas itu harus minimalnya ada 2 cuci tangan di depannya, yang seperti itu. Jadi tahap sekarang ini ada yang setelah diverifikasi, mereka lagi mempersiapkan kelengkapan semua infrastruktur gitu kan. Mudah-mudahan di 2 pekan itu mereka sudah siap ya gitu. Tapi itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya Pak? Nah kita tidak berharap seperti itu, karena kan yang namanya cuci tangan di air mengalir itu pada saat si anak ini masuk ke sekolah dari awal ini harus sudah ada gitu kan. Dari titik pintu masuk sampai dengan di depan kelas itu harus ada tersedia itu. Kang Deddy, Aristoteles pernah berkata bahwa pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Nah sebagai sosok muda, bahkan disebut sebagai figur termuda di kabinetnya Kang Emil dan Kang Uu ya, apa sih strategi yang akan dilakukan Kang Deddy untuk menyokong atau mendukung Jabar Juara Lahir Batin dalam konteks pendidikan? Ya. Pertama gini, pendidikan itu adalah investasi ya. Jadi kalau kita berinvestasi di pendidikan sebetulnya bukan untuk bercerita tahun depan ataupun tahun depannya lagi, tapi kita lebih berpikir untuk 10, 20 atau 25 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya pada saat nanti Indonesia di tahun 2045 digadang-gadang akan menjadi negara yang ketiga termaju, itu dari tahun ini kan butuh 25 tahun lagi. Betul. Ya. Pada saat nanti berarti umur siswa sekarang itu mereka bisa berumur di anak-anak SMA di 16-17 tahun. Jadi artinya yang jadi Kadisdik tahun 2045 mungkin saat ini orangnya masih SMA gitu kan. Nah kita kan sudah berumur 78 tahun, tinggal melihat kemajuan 2045 itu karena investasi pendidikan yang telah ditanamkan oleh kami di dinas, oleh teman-teman media dan pers sebagai unsur pentahelik yang ada. Yang kedua, permasalahan kita di pendidikan ini adalah sasarannya bagaimana meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan. Indikator kinerja utama yang kita kejar itu adalah rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah kita saat ini baru 8,7 tahun. Artinya kalau Jawa Barat dihitung rata-rata, mereka berarti masih pada sekolah SMP ya, kelas 2. Itu masih jauh dari target kita yang berharap bahwa anak-anak Jawa sudah lulus SMA atau harapan lama sekolah itu 12 tahun. Itu. Masalah yang selanjutnya masih ada lokasi zonasi sekolah yang blank spot. Ini bukan blank spot sinyal ya, tapi zonasinya yang blank. Artinya lokasi yang blank ini sampai kapanpun anak-anak yang berada di lokasi zona itu mereka tidak akan bisa masuk sekolah negeri. Itu ada. Karena zonasinya ke negeri ini jauh, ke negeri ini jauh. Pucuk Ibun mungkin daerahnya. Ya, kayak seperti itu. Sementara Jawa Barat harus meningkatkan akses pendidikan. Belum lagi musiman PPDB yang selalu menjadi kendala dan beberapa permasalahan. Sehingga dari konsep itu, bagaimana harus mengejar ketertinggalannya? Ya memang harus dilakukan inovasi. Nah, strateginya yang kita lakukan itu akhirnya 3 strategi besar yang dilakukan. Yang pertama tentang konsep pendidikan berkarakter Jabar Masagi. Yang kedua ada aksesibilitas, revitalisasi kaitan dengan sarana pendidikan antara kabupaten dengan kota.
Jadi kalau bisa SMP punya lahan, lahannya masih luas, ya daripada Pemprov Jawa Barat harus mencari lahan, tidak ada salahnya nanti misalnya terjadi tukar guling, lahannya berbarengan dengan SMP tapi kita bangunkan SMA gitu kan. Jadi muncul banyak SMP dan SMA yang secara terpadu meskipun pengelolaannya berbeda. Itu di aksesibilitas revitalisasi infrastruktur. Dan yang ketiganya adalah yang Jabar Future Leader itu. Nah, dari sana itu nanti muncul inovasi-inovasi. Makanya inovasi-inovasi tadi pada saat pendidikan berkarakter saya ingin mencoba nanti di next ke depan akan menyampaikan tentang konsep hari bagi siswa untuk pembentukan berkarakter. Misalnya hari Senin dia adalah diajarkan tentang bela negara dan pendidikan anti korupsi misalnya. Hari Selasa tentang lingkungan hidup, hari Rabu tentang budaya, Kamis tentang internasional gitu kan. Jumat olahraga dan keagamaan misalnya. Terus Sabtu ekstrakurikuler dan Minggu dia harus hadir dan menghadiri orang tua misalnya. Apakah dia mengunjungi neneknya yang lansia atau seperti apa. Nah itu saya nanti akan dibuat segmen-segmen per hari seperti itu, yang itu nanti merujuk kepada pendidikan karakter yang diramu dengan konsep yang dikatakan kurikulum daurah tadi. Next ke depan seperti itu. Jadi inovasi yang harus kita kembangkan, karena siswa yang kedepannya yang menjadi investasi yang sukses itu adalah orang yang dia di karakter mempunyai karakter kuat untuk maju. Kita berharap anak-anak Jawa Barat bisa seperti itu. Nah, kalaupun terkait dengan kita dinas pendidikan beberapa konsep tadi, ya saya bilang bahwa konsep pro kontra pasti ada. Cuma kita berharap tetap sebaik-baik kita, apakah itu teman-teman pers, apakah saya, ya bagaimana kita hal yang terbaiknya adalah menghadirkan manfaat buat orang lain. Tadi saya rada tergelitik dengan penyampaian Kang Dede terakhir ya, bahwa di hari Minggu mau ada sesi atau pendidikan karakter soal bagaimana memuliakan orang tua. Dia bisa dengan berkunjung ke neneknya, kakeknya. Memang menurut ini sudah keluar dari zona PJJ nih. Menurut Kang Dede apa sih sebenarnya peran atau punya pengalaman apa dengan sosok orang tua? Ya bagi hidup saya mungkin ya saat ini, bahwa yang kalau belum cerita dikatakan belum sukses, ya saya belum bisa berbakti pada orang tua yang terbaik, gitu aja. Dan saat ini mumpung orang tua saya masih ada, maka saya pun juga seperti itu. Tiap minggu apakah saya 2 jam, apakah hanya 5 jam atau berapa, pasti saya menemui orang tua saya gitu. Padahal orang tua saya juga tidak di Bandung tapi luar kota, tapi tiap minggu saya menemui. Luar biasa. Karena yang diharapkan dan diinginkan orang tua itu ternyata bukan kita menyampaikan sesuatu atau apa kepada mereka itu ingin bercerita dan ingin bertemu, itu aja. Dan itu membawa dampak kesehatan yang lebih bagi mereka gitu. Semuanya itu. Pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Dan itu sudah dilakukan oleh Kadisdik Jawa Barat, Kang Haji Dedi Sufandi. Demikian obrolan saya, dan saya akan mengingatkan terakhir, jangan lupa inilah Quran channelnya, di like. Kalau ada yang mau komen soal pendidikan silahkan di bawahnya itu di komen, dan ikuti terus, karena inilah Quran Channel akan selalu hadir dengan topik-topik yang segar dan juga berbeda.